warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dea Ananda Arif dengan NIM 151423139 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengertian prinsip pengelolaan kelas. Dalam menciptakan pengelolaan kelas yang baik, guru harus memahami beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam manajemen kelas guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamara 2006, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor internal dari dalam peserta didik dan faktor eksternal dari luar peserta didik. Di antara faktor internal peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya. Hal inilah yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Sementara faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antar siswa semakin kecil. Kemudian, tujuan prinsip pengelolaan kelas. Di prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, prinsip pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat belajar dengan efektif dan terarah sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Strategi penerapan prinsip pengelolaan kelas. Strategi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan susunan aktivitas yang terdapat pada proses pembelajaran yang berkaitan pengelolaan guru dengan pengelolaan siswa di kelas. Pengelolaan aktivitas pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian agar pembelajaran lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Salah satu contoh strategi pengelolaan dalam pembelajaran seperti mewujudkan suatu situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran, karena dari rasa nyaman tersebut akan memunculkan rasa semangat dalam belajar, maka hal itu akan menguntungkan dalam suatu pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Seorang guru diharapkan memahami dan menguasai prinsip dalam mengelola sebuah kelas agar tercipta suasana kelas yang efektif dan efisien. Beberapa prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Jamara adalah kehangatan dan antusiasme. Kehangatan dan antusiasme harus tercipta dalam suatu kelas karena dengan suasana yang demikian akan menciptakan rasa nyaman dalam belajar. Contohnya bisa dengan cara menjalin keakraban antar siswa dan guru. Kemudian tantangan-tantangan. Ini bisa berupa kekreatifan guru dalam mengajar. Guru diharapkan bisa menciptakan metode atau cara belajar yang menarik dan kreatif agar siswa merasa tertantang, seperti dengan metode belajar yang menyimpan kesan bermain game di dalamnya.
Kemudian variasi. Variasi bukan hanya dalam metode pembelajaran, tetapi seorang guru harus mampu menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya, ataupun bahan ajarnya. Contohnya membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. Yang terakhir, kemudian keluasan. Guru harus luas dalam menentukan dan memilih alternatif tindakan untuk mengelola kelas supaya tetap berjalan kondusif untuk proses pembelajaran. Seorang pendidik diharapkan mampu menghindarkan atau menjauhkan peserta didik dari hal-hal yang bersifat buruk atau negatif, serta tidak memberikan faedah apapun dalam lingkup dunia pendidikan maupun tidak. Kemudian yang terakhir, penanaman disiplin dari seorang guru. Pendidik harus mampu menanamkan sifat disiplin pada siswanya. Cara mudah mendidik kedisiplinan pada siswa ialah menjadi teladan yang baik bagi siswa, baik ditunjukkan secara langsung maupun tidak. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.